Untuk pengertian pensiun di sini, yang pertama adalah pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Yang kedua adalah janda adalah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah duda. Duda ini adalah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain. Yang keempat adalah anak. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun atau penerima pensiun janda atau duda. Yang digarisbawahi di sini adalah pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Untuk jaminan hari tua menjamin kehidupan masa purna bakti. Untuk penghargaan di sini adalah baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya. Next. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 1969, di sini adalah beberapa manfaat pensiun yang terkait nanti apabila PNS untuk mengusulkan atau mengajukan pemberhentian ini ya PNS ya. Di sini untuk manfaat pensiun ada beberapa terdiri dari program pensiun, kemudian juga hak pensiun ya. Jadi yang PNS yang benar-benar mendapatkan hak pensiun. Dari jenis di sini untuk usulan pensiun seperti misalnya adalah untuk meninggal dunia, kemudian juga ada APS ya, yang memang masih tertuang di Undang-Undang 1169. Jadi artinya memang dia sudah memiliki masa kerja 20 tahun dan sudah usianya masa kerja PNS-nya adalah 50 tahun. Kemudian juga ada yang mendapatkan hak pensiun untuk pemberhentian mencapai BUP gitu ya. Jadi minimal dia masa kerjanya adalah sudah 10 tahun. Untuk yang reorganisasi dia sama ya 50 tahun dan 10 tahun untuk masa kerjanya. Sedangkan untuk uzur tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Aminah sudah detail ya. Saya hanya mengkulas sedikit aja. Di sini juga minimal kalau untuk uzur adalah minimal maaf PNS-nya adalah 4 tahun sudah bisa diusulkan untuk mendapatkan hak pensiun. Kemudian untuk pensiun BUP di sini manfaatnya adalah yang bisa didapatkan seorang PNS adalah untuk manfaatnya adalah dihitung dari 2,5% dikali gaji pokok terakhir dikali masa kerja. Itulah nanti yang akan didapatkan oleh PNS ya setelah dia memasuki BUP untuk didapatkan penpok untuk penerimaan bulanan ya yang nanti didapatkan setelah BUP. Untuk maksimal dari besarnya gitu ya penpok adalah 70% jika masa kerjanya memang sudah melebihi 30 tahun dan minimal adalah 40% dari masa kerja tidak boleh kurang dari gaji pokok yang terendah. Untuk yang pensiun janda duda di sini adalah manfaatnya 36% ya dari gaji pokok terakhir PNS dasar hukumnya, kemudian dari minimal 5% dari gaji pokok yang terendah juga. Kemudian sifat pensiun di sini adalah diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai juga penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan pensiun untuk saat ini masih dibebankan pada APBN ya. Jadi kita masih sistemnya adalah PSYGO ya, belum bisa seperti yang mungkin kabarnya itu adalah ingin dibayar full gitu ya. Tetapi untuk sekarang masih kita menggunakan PSYGO. Untuk iuran pensiun, di sini nanti ada rinciannya yaitu dari pensiun bisa terdiri dari 4,75%, kemudian THT-nya adalah 3,25%. Nanti ada untuk rinciannya yang lebih detail lagi. Untuk manfaat janda atau duda tewas di sini adalah manfaatnya adalah 72% dari dasar pensiun, artinya dari gapok terakhir PNS yang diusulkan atau sudah mendapatkan rekomendasi tewas gitu ya untuk ahli waris yang ditinggalkan. Untuk manfaat pensiun orang tua di sini adalah apabila seorang PNS itu masuk kategori tewas gitu ya, maka nanti dia single tidak mempunyai ahli waris, maka apabila mendapatkan rekomendasi tewas berarti untuk ahli warisnya akan jatuh ke orang tua gitu ya. Jadi nanti ada perhitungannya, jadi dari gapok terakhir dikali
72% dikali 20%, itulah nanti yang didapatkan untuk orang tua apabila untuk menjadi ahli waris yang PNS-nya yang single atau sendiri ya, tanpa istilah belum menikah ya, itu punya anak. Next. Ya, ya. Kemudian tadi ada rincian yang sudah disinggung di depan tadi. Jadi nanti eh, iuran yang setiap bulan mungkin kita dipotong ya 100% itu, dan 10%-nya itu nanti untuk dibagi, yaitu adalah 4,75% untuk dana pensiun PNS, kemudian untuk PHT-nya adalah 3,25% untuk taspen ya, dan untuk BPJS-nya itu adalah 2%. Itulah nanti akan diterima oleh PNS selama aktif ya, untuk dikirim ke Taspen untuk dipotong seperti itu. Next. Besarnya pensiun pegawai adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan pensiun pegawai maksimal ya 75%, minimal 40% dari dasar pensiun. Jadi nanti kita bisa menghitung apabila saya kapan nih pensiunnya, dari rumus ini juga sudah terlihat ya. Berarti nanti saya dapat penpoknya sekian gitu ya, dari rumus tadi 2,5% kali gapok terakhir kali masa kerja kita. Jadi belum tentu nanti seorang PNS apabila saya sama masa kerjanya atau diangkatnya sama, belum tentu pas penpoknya itu mendapatkan jumlah yang sama dengan mungkin teman se seangkatan kita ya, seperti itu. Ya, next. Oh ya, sebelumnya lagi maaf. Ya, yang untuk 75% bagi PNS yang cacat karena dinasnya, ini nanti ada ketentuannya apabila seorang PNS gitu ya diusulkan karena uzur, tetapi dia karena dinas, nanti eh, untuk usulan pensiunnya mendapatkan 75% ya dari gapok terakhir. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan Menteri Gaji. Next. Nah, selanjutnya adalah pensiun janda atau duda. Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal, maka suami atau istri atau istri-istri ya dalam kurung yang telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau duda. Kemudian jika tidak ada istri atau suami yang terdaftar, maka istri atau suami yang ada pada saat meninggal berhak menerima pensiun. Ya, jadi artinya sepanjang dia terdaftar meskipun lebih dari satu istri, itu nanti bisa kita berikan ahli waris ya, untuk diberikan untuk pensiun PNS yang mempunyai lebih dari satu istri. Ya, next. Untuk pensiun bagi anak di sini adalah apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dan tidak mempunyai istri atau suami yang berhak menerima, maka diberikan kepada anak-anaknya. Jadi artinya misalnya pensiunnya itu adalah pria gitu ya, kemudian dia tidak ada pasangan tapi tidak punya anak, itu bisa diberikan ya untuk ahli waris jatuh kepada anak. Oke, next. Ya, pihak yang berhak menerima pensiun janda atau duda di sini tadi sudah kami sebutkan, jadi bisa nanti untuk anak jatuh ke anak ya, atau bisa juga nanti jatuh ke istri, suami atau anak. Nah, untuk pensiun apabila ahli warisnya jatuh ke anak, itu nanti dipastikan bahwa anak tersebut adalah belum berusia 25 tahun ya. Jadi artinya masih, apabila dia kuliah gitu, nanti juga harus dilengkapi dengan surat keterangan kuliah bahwa anak tersebut memang di bawah 25 dan masih kuliah gitu ya sampai saat ini, itu bisa juga menjadi ahli waris untuk anak. Kemudian juga tidak mempunyai penghasilan sendiri, artinya anak tersebut belum bekerja, kemudian juga belum menikah ya, atau belum pernah menikah. Ya, jadi pastikan untuk ahli waris anak itu kita sudah melihat syarat-syarat yang memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, untuk yang menerima untuk istri atau suami ya, di sini nanti pastikan istri atau suami anak yang telah terdaftar. Pendaftaran lebih dari satu istri atau sepengetahuan istri yang telah terdaftar. Kemudian juga anak yang didaftarkan adalah anak yang berhak menerima pensiun dari perkawinan yang telah terdaftar, atau anak dari suami atau istri yang telah terdaftar. Jadi artinya yang resmi gitu ya secara negara. Kemudian juga pendaftaran istri atau anak dilakukan dalam waktu setahun sesudah perkawinan atau kelahiran. Next.
Ini adalah dokumen nanti ya, atau misalnya usulan untuk proses pemberhentian pensiun PNS. Di sini adalah syarat-syarat apabila usulan pensiun itu yang mendapatkan KPP dan yang tidak mendapatkan KPP. Nanti juga bisa terlihat ya, saya usulannya KPP atau enggak nih seperti itu gitu ya. Nanti dokumen dilampirkan adalah pertama adalah DPCP. Nah, DPCP ini nanti bisa diunduh dari CSN ya, kemudian juga ada SKCPNS dokumennya. Kemudian juga ada SKPNS, kemudian ada pastikannya juga apa ada dokumen SK pangkat terakhir, kemudian juga ada SKP 1 tahun terakhir, kemudian ada surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ya tingkat sedang atau berat 1 tahun terakhir. Nah, ini tertuang di Perban 2 tahun 2018. Kemudian juga ada yang selanjutnya adalah surat pernyataan tidak pernah menjalani proses pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, bedanya dengan yang tidak mendapatkan KPP di sini adalah tidak apa istilahnya melengkapi untuk yang surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya, yang untuk selebihnya itu adalah sama. Next. Ya, ini adalah salah satu dokumen yang penting ya, yang penting untuk proses kita PNS untuk mengajukan pensiun PNS di mana form ini adalah kita bisa unduh melalui CSN dan nanti mungkin calon pensiun atau yang menjelang guru P ini dia bisa meng-cross check datanya apakah memang sudah sesuai gitu ya dengan yang terkini, yang apa yang memang valid ya, yang nanti akan data inilah yang menjadi proses untuk pencetakan pertek ya, yang untuk pengusulan pemberhentian pensiun PNS ya. Jadi jangan sampai nanti setelah calon pensiun menandatangani ternyata masih ada kesalahan. Jadi mohon nanti di cross check ya berkali-kali mungkin ya oleh calon pensiun untuk dicek kembali baik dari sisi nama, dari apa tanggal lahir, dari jabatan, kemudian terutama di ahli waris ya itu sangat penting. Kemudian juga alamat setelah pensiun, masa kerja juga instansi gitu ya dan golongan pendidikan kita kalau memang belum valid itu bisa nanti di cross check untuk diupdate ya kembali. Nah, setelah sesuai mungkin nanti harus ditandatangani oleh YBS dan juga oleh pimpinan dan apa untuk kita unggah ke aplikasi CSN. Next. Selanjutnya adalah alur proses CSN ya. Jadi nanti untuk alur ini memang kita karena sudah menggunakan aplikasi digital, mungkin nanti calon apa PNS yang akan memasuki BUP tadi kan sudah apa 15 bulan kita boleh gitu ya mengajukan usulan pemberhentian. Nanti bisa dilapor ke apa ke pengelola kepegawaian untuk disampaikan bahwa saya tahun depan pensiun dan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai memang yang ada di sistem ya. Kalau memang di aplikasi kan hanya 6 atau 7 dokumen saja, tetapi untuk instansi mungkin bisa lebih atau mungkin ada akte, ada KTP atau ada kakak maupun pendukung lainnya itu nanti bisa apa ditanyakan langsung ke pengelola kepegawaian. Tetapi untuk di aplikasi kita hanya 6 dokumen saja yang memang tinggal di apa di verify oleh instansi sebelum diinput melalui apa CSN langsung nanti di approve oleh instansi untuk diteruskan ke aplikasi baru nanti apabila sudah apa sesuai untuk dikirim by sistem ke BKN untuk diajukan prakteknya. Nah, setelah kita verify di tim BKN, kemudian nanti akan ditandatangan oleh pimpinan secara digital. Lanjut untuk proses SK pensiun nanti akan dilanjutkan oleh instansi gitu ya, by sistem juga. Jadi tidak perlu lagi sekarang kita harus ke BKN atau ke kantor regional, cukup dari sistem kita bisa memantau, bisa memonitoring apakah usulan apa pemberhentian kita itu sudah apa sudah ACC atau ada BTS atau ada TMS-nya itu nanti kita bisa pantau dari sistem. Dan ini sangat memudahkan ya apa dari aplikasi sehingga mungkin instansi juga bisa mencek ya setiap hari mungkin atau setiap saat apa usulan yang memang sudah dikirimkan ke BKN. Ya, next. Ya, ini adalah dokumen yang tadi juga sudah disinggung. Jadi kita mungkin yang perlu untuk ke aplikasi atau mungkin untuk pemberhentian ke CSN ini adalah DPCP ya kan. Tadi data penerima calon pensiun ini sangat penting sekali ya karena untuk data ini yang akan mewakili ya untuk akan tercantum di tiket maupun di SK. Jadi harus memang benar-benar di cross check berkali-kali ya pastikan bahwa data itu sudah benar dan sudah paling yang terkini.
Kemudian juga SKCPNS, ada SKKP terakhir, SKP 1 tahun terakhir, super tidak pernah dijatuhi hukdis ya, kemudian juga super pidana. Dan ini juga memang apa hal-hal yang penting ya yang untuk diunggah di aplikasi CSN. Hal-hal lain ya, ini yang memang harus perlu diperhatikan karena pelayanan kita memang sudah one day service. Jadi sejak 1 Januari 2023 kita sudah launching ya untuk CSN dan alhamdulillah semua instansi pusat maupun daerah sudah langsung ya apa menggunakan CSN dan ini dampak apa positifnya banyak sekali ya. Jadi pelayanannya juga cepat. Kemudian juga instansi tidak perlu lagi harus ke kami gitu. Jadi kita cukup melihat dari sistem itu sudah terpantau progres yang memang diusulkan gitu ya terkait pemberhentian yang memang dari instansi ya seperti itu. Dan di sini memang untuk eh, layanan terkait CSN ini adalah yang perlu diperhatikan mungkin adalah instansi agar dapat inventarisir PNS yang akan masuk ke BUP. Jadi dari CSN itu kan bisa nanti diunduh ya untuk nominatif. Kita bisa melihat setahun ke depan siapa-siapa sih PNS kita yang akan pensiun itu bisa di apa di download ya untuk datanya. Kemudian juga untuk PPK didorong agar segera menetapkan SK pensiun. Jadi sampai saat ini memang ada masih keterlambatan ya. Jadi mungkin prakteknya sudah selesai, tetapi untuk SK-nya masih ada proses sehingga ada keterlambatan yang mungkin apa PNS untuk menerima untuk bulanannya gitu ya setelah dia menjelang pensiun. Dan ini juga harap dicek secara teliti dan lengkap. Kemudian untuk jika terdapat BTS atau TMS agar segera menindaklanjuti sesuai dengan catatan pada CSN. Terkadang kita juga ada apa arahan pimpinan apabila memang BTS mohon segera langsung direspon atau segera dilengkapi gitu ya apabila ada kekurangan dokumen. Jadi sehingga untuk proses pemberhentian kita bisa tepat waktu ya. Jadi tidak terlalu lama ada di instansi. Next. Ya, ini adalah apa surat pernyataan yang mungkin nanti bisa ada di Perban 2 tahun 2018. Ini juga salah satu syarat untuk dokumen yang harus diunggah melalui apa aplikasi CSN untuk usulan pemberhentian pensiun PNS. Ya, next. Ini juga ada untuk surat pernyataan ya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan nanti akan apa ditandatangani oleh pimpinan pegawai setingkat eselon 2 ya. Dan ini apa wajib ya harus juga diunggah di aplikasi CSN. Ya, next. Ya, mungkin ini adalah layanan Direktorat Pensiun. Jadi nanti apabila apa ada terkait untuk mengkonsultasi gitu ya, kita ada layanan terkait untuk permasalahan ya pemberhentian pensiun PNS dan ini akan juga mempercepat ya untuk proses apa percepatan layanan terkait pemberhentian dan nanti bisa dari instansi ataupun mungkin untuk konsultasi ya terkait permasalahan pensiun. Demikian terima kasih. Untuk paparan mungkin kita bisa sering diskusi ya untuk terkait permasalahan prosedur pemberhentian PNS. Baik, Bapak Ibu Sobat BKN, demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar kami berikan ke Mas Haryadi. Silakan Mas Haryadi.